Hai, minasan konnichiwa. Kembali dengan Nippon Time. はい、ですね。今回、またGFT ベーシックについてちょっと説明、させていただきます。今日はですね、hari ini kita khusus untuk membahas pola kalimat atau bunpo begitu ya. Karena ada yang minta barangkali dengan dibuat semacam atome seperti ini lebih mudah dipahami. Ya, langsung saja kita ke bentuk pertama atau pola kalimat pertama. Hai, ichibang. Oh ya, ini nanti ada 20, kurang lebih ada 20 pola kalimat. Hai, ichibang desu ne, bentuk ta bakari. Ya, di sini ta bakari, sebelum bakari ini kata kerja bentuk ta. Nanti kita akan mengulang kembali kata kerja atau perubahan kata kerja bentuk ta. Hai, di sini digunakan yang artinya baru saja, telah gitu ya. Hai, contohnya desu ne, kino atarashi pasokon o kata bakari des. Ya, kemarin baru saja membeli laptop baru. Nah, pembelian atau membeli laptop ini dianggap masih sesuatu atau kegiatan membeli laptop masih dianggap sesuatu yang baru bagi si pembicara, maka boleh menggunakan ta bakari des. Kemudian di sini contoh kedua, hiru gohan o tabeta bakari des. Baru saja makan siang. Ya, misalnya 2 menit yang lalu, 3 menit yang lalu. Bagi pembicara itu masih baru saja dilakukan, maka boleh menggunakan bentuk ta bakari des. Hai, lanjut kita ke perubahan bentuk ta di sini. Minasang seperti perubahan bentuk t ya. Bentuk ta itu tidak terlalu sulit. Sini kita lihat grup 1 ada ichiri, maka pasangannya etta. Jadi kalau bentuk t kan ichiri te, bimende gitu ya, nanti dirubah ini menjadi ta. Kita, gida, dan shita. Contohnya tsukurimas jadi tsukutta desu, tsukutta. Kaimas ada i di situ juga ganti etta double kata. Kemudian yomimas jadi yonda ya, mi jadi enda, yonda. Oke, nomor 2. Golongan 2 maksud saya, golongan 2 gampang ya, hilangkan saja masnya kemudian diganti dengan ta gitu ya. Tabemas contohnya tabeta, shirabemas shirabeta, kemudian mimas mita. Itu untuk grup kedua. Kemudian untuk golongan ketiga, shimas dan kimas. Shimas jadi shita, kimas jadi kita. Nah, ini hanya mengingatkan kembali ya, mana tahu ada yang barangkali ada yang lupa gitu ya perubahan bentuk ta, maka ini bisa dilihat kembali. Hai, oke ya, lanjut ke pola bentuk kedua. Nani nani to yu imi desu ne. Nah, sebelum to yu imi ini harus kata benda saja minasang. Kata benda plus to yu imi desu ya. Artinya yaitu artinya atau berarti gitu ya. Artinya atau berarti. Contohnya di sini, ring wa hayashi to yu imi desu. Ya, ring atau nama ring itu artinya adalah hutan. Jadi menjabarkan makna dari kata ring yaitu dari hayashi atau hutan. Ya, mengandung makna hutan, maka gunakan to yu imi desu. Hai, ini bang desu ne, putori wa ohime to yu imi desu ne. Nama putri berarti seorang putri nih. Ohime itu seorang putri. Nah, jadi ohime di sini adalah kata benda, jadi langsung ditambahkan to yu imi desu, artinya atau berarti. Di irodori ini digunakan untuk menjabarkan makna kata pada saat jiko sokai. Minasang itu boleh menggunakan to yu imi desu. Oke, lanjut ke pola ketiga yaitu bentuk te nani nani te nani nani. Nah, pertama di sini nani naninya yaitu kalimat pertama bentuk te dan kalimat kedua. Nah, pola kalimat ini digunakan untuk menggabungkan dua kalimat menjadi satu ya, dua kalimat menjadi satu. Di dalam kasus ini dua kalimat yang dimaksud adalah satu kalimat kata kerja dan satu kalimat kata kerja. Dua-duanya kalimat kata kerja, walaupun sebenarnya bisa yang pertama kalimat kata kerja, kemudian yang kedua kalimat kata sifat, atau sebaliknya itu bisa saja gitu ya. Nah, di sini contohnya, watashi no machi ni wa chabatake ga takusan atte nonbiri shite imasu. Ya, di kota saya banyak kebun teh dan menenangkan. Jadi kalimat watashi no machi ni wa chabatake ga takusan arimasu yang pertama, kemudian nonbiri shite imasu yang kedua. Nah, digabungkanlah kalimat ini menjadi satu, maka takusan arimasu rubah menjadi atte. Takusan atte nonbiri shite imasu.
boleh diartikan dan gitu ya. Di kota saya banyak kebun teh dan menenangkan. Hai. Oke ya, itu bentuk T. Nah, sedikit mungkin akan kita lihat lagi kata kerja atau perubahan kata kerja bentuk T. Ini persis dengan yang tak tadi, minasang, hanya saja bunyi taknya dirubah ke bunyi T, gitu saja ya. Hai, tidak ada masalah di sini, bisa diulang kembali, begitu ya. Sendiri juga bisa, gitu ya. Tidak ada perbedaan dengan bentuk tak tadi, hanya beda bunyi saja. Itu perubahan kata kerja bentuk T. Ini juga hanya sekedar mengingatkan barangkali minasang ada yang lupa, begitu ya. Hai. Segi ke pola berikutnya, yaitu pola keempat, yaitu bentuk te imashita. Nah, pola kalimat ini adalah digunakan pada saat menyatakan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus atau rutin pada waktu lalu atau pada waktu masa lalu, begitu. Silakan gunakan te imashita. Nah, contohnya di irodori ini digunakan untuk menjelaskan pekerjaan yang telah dilakukan pada waktu sebelum datang ke Jepang, gitu ya. Temanya seperti itu, atau pada waktu lalu, begitu. Ichiban, kuni de wa kensetsu no shigoto o shite imashita. Ya, kuni de wa kensetsu no shigoto o shite imashita. Saya bekerja konstruksi di negara saya di masa lalu. Nah, karena bekerja adalah kegiatan rutin, gitu ya, jadi boleh dan menggunakan bentuk te imas karena lampau, jadi te imashita, begitu ya. Hai, nibang desu ne. Nibang, hotel no shigoto shite mashita. Ya, saya bekerja di restoran. Masa lalu juga, berarti sudah tidak dilakukan sekarang pekerjaan ini. Sudah selesai, gitu ya. Hai, tidak dilakukan lagi. Maka gunakanlah te imashita. Hai, ii desu ka? Lanjut ke nomor 5, gobang desu ne. Ini adalah bentuk kara, tidak terlalu sulit. Sebelum kara di sini kata bentuk biasa ya, biasanya. Tapi ingat, untuk benda dan kata sifat ini bukan langsung benda ke kara, tapi ada daknya ya minasang, dakara. Artinya menyatakan alasan atau sebab ya, ini tidak terlalu sulit. Hai, ichiban desu ne. Contohnya ame dakara, gitu ya. Mochido, ame dakara ikimasen. Karena hujan saya tidak pergi. Jadi alasan tidak perginya apa? Yaitu karena hujan. Hai, ini bang desu ne. Jakarta wa shuto dakara tokai desu. Ini pakai da sama dengan di atas karena kata benda. Nih, shuto dakara tokai desu ne. Karena Jakarta adalah ibu kota, maka Jakarta itu kota besar atau kota metropolitan. Hai, itu ya. Penggunaan nani-nani kara desu. Lanjut ke nomor 6 bang ikimasu. Hai, ini penggunaan kata kedo, nani-nani kedo. Semua kata, bentuk kata bisa, kata kerja, kata benda, kata sifat bisa semua, kemudian ditambahkan kedo. Gitu ya. Artinya tetapi atau namun. Jadi ini menggabungkan kalimat, tapi kalimatnya yang satu dengan yang kedua itu kontras atau berlawanan, gitu ya. Contohnya ichiban ya. Kono machi wa nigiyaka da kedo fuben desu ya. Da kedo fuben desu. Ini juga ya, kata sifat na dan benda pakai da ya. Minasang sama kayak dakara tadi. Kota ini ramai tetapi tidak praktis, gitu ya. Nah, ini bang. Kono ryori wa karai, ini kanji karai. Karai kedo oishii desu. Ya, di sini nggak pakai da karena karai kata sifat i, gitu ya. Kono ryori wa karai kedo oishii desu. Masakan ini pedas tapi enak. Jadi kalimat pedas dan enak itu kontras, gitu ya. Jadi boleh disambungkan atau digabungkan dengan kata hubung kedo desu ne. Hai, daijoubu kana? Tsugi 7番行きましょう。はい。Ya, di sini pola kalimat nani-nani te iru hito. Ini kanji hito. Nah, pola kalimat ini digunakan untuk mendeskripsikan ciri-ciri luar atau kondisi dari tampilan seseorang, gitu ya. Jadi ini sebenarnya kalimat, gitu ya. Cuman di buku irodori itu dikhususkan untuk menjelaskan deskripsi orang, maka di ujungnya menggunakan kata hito. Ichiban kita lihat contohnya. Hayashi-san wa boshi o kabutte iru hito desu. Kabutte ini dari kata kaburimas, bentuk satu, jadi kabutte iru hito desu. Jadi ini mendeskripsikan Hayashi. Hayashi adalah orang yang memakai topi ya. Memakai topi itu adalah ciri-ciri luar, maka boleh menggunakan bentuk te iru tambah hito desu. Hai, ini bang, Eko-san wa isu ni suwatte. Suwatte ini kanji suwarimasu, minasang duduk. Suwatte iru hito desu. Hai, Eko adalah orang yang duduk di kursi. Jadi mendeskripsikan posisi si Eko atau kondisi karakteristik ciri-ciri luar dari Eko ya. Makanya menggunakan te iru hito desu. Hai, ii desu ka? Lanjut ke 8 bang desu ne. Nomor 8.
Hai, berikutnya adalah ini pola kalimat yang simpel sekali, yaitu bentuk yo, nani yo. Ini sebenarnya perlu nggak perlu gitu ya. Walaupun pada saat belajar ini banyak sekali kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Nah, yo di sini artinya loh. Lohnya itu menegaskan informasi baru kepada lawan bicara gitu ya. Jadi kalau kita anggap ini sesuatu yang akan kita sampaikan adalah informasi baru bagi lawan bicara, maka gunakanlah yo dalam bahasa Indonesia artinya loh. Tato ya nih, Indonesia wa atsui desu yo. Nah, ini berarti kira-kira ngomong dengan siapa nih? Ya, ngomong dengan orang yang belum pernah ke Indonesia gitu ya. Jadi bagi lawan bicaranya ini informasi baru, kita anggap, kita duga itu informasi baru, maka gunakanlah yo. Minasang Indonesia itu panas loh gitu ya. Hai, di bang nih, kono okashi oishii desu yo, tabete mite kudasai. Cemilan ini enak loh, silakan coba makan. Nah, ini asumsinya apa? Bahwa si lawan bicara belum pernah nih makan okashi ini atau cemilan ini gitu ya. Makanya dia bilang oishii desu yo, memberitahu informasi baru ini gitu ya, bahwa masakan cemilan ini ada enak gitu ya. Makanya oishii desu yo. Hai, wakarimasu ka? Daijoubu deshou ka? Hai, tsugi 9番 ikimasu. Kita ke nomor 9. Nah, ini bentuk shi, kemudian shi. Diikuti oleh shi. Ini juga sangat-sangat tidak asing gitu ya bagi pembelajar bahasa Jepang. Nah, sebelum shi harus kata bentuk biasa, yaitu kata kerja, kata sifat, kata benda, sifat na, ini semuanya harus bentuk futsuke ya, bentuk biasa. Kecuali, ini hati-hati kata benda sama sifat na, itu pakai da sebelum shi. Nah, kioskete kudasai, hati-hati menggunakan ini. Hai, contohnya nih. So desu ne, ini di irodori penggunaan shi dan shi ini boleh diartikan dan, tapi kalau di irodori dia fokusnya untuk menyatakan kesan atau pendapat yang diikuti alasan. Minasang, pendapat kita tentang sesuatu itu silakan gunakan shi gitu ya di buku irodori. Jadi memang beberapa kalau pelajaran kita dulu gitu Minani Hongo tidak dijelaskan ini gunanya kapan. Nah, kalau di irodori atau nanti untuk ujian JFT basic itu shi yang banyak digunakan di irodori adalah yang kali ini khususnya untuk menyatakan kesan atau pendapat yang diikuti oleh alasan. Tato ya bahasa Nichibang. Kono oriori wa, kono ryori ni o nya nggak perlu ya, sumimasen. Kono ryori wa oishii shi, nedang mo yasui shi, itsumo tabete imasu gitu ya. Masakan ini enak dan harganya juga murah. Itsumo tabete imasu, sehingga saya selalu makan di sini. Ya, ini kalimat itsumo tabete imasu adalah makan. Kenapa makan di sini? Karena ya ini alasannya ini karena enak dan juga murah ya. Enak di sini, harganya juga murah. Nah, itu dia ya. Jadi menurut dia gitu atau kesan dia itu ya di sini murah harganya dan enak. Jadi itulah alasan kenapa dia itsumo tabete imasu. Oke, nomor 2 contohnya nih. Ano kashu wa dansu mo jouzu dashi kakkoi shi. Ya, penyanyi itu jago dansa dan juga keren. Ini keren, kesan bagi si pembicara ya, bahwa penilaian juga bahwa penyanyi itu dansu mo jouzu dashi ya, jago dansa, dan kakkoi shi juga keren. Nah, shi itu dalam kaiwa pada kenyataannya adalah shi itu boleh terputus begini, minasa nggak perlu ditambahkan alasan ke belakang, sebenarnya sudah cukup. Karena dengan menyatakan di kalimat 2 ini misalnya, dan semua jouzu dashi kakkoi shi, ini kalimat setelahnya udah pasti sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal baik juga, misalnya memuji atau menyukai gitu ya. Alasannya nggak perlu disebut, ini tidak masalah sebenarnya karena sudah diwakilkan oleh shi yang disebutkan pada kalimat ini gitu ya, atau di sebelumnya. Jadi tidak perlu lagi menjabarkan lebih jauh. Itu lawan bicaranya biasanya sudah paham gitu ya. Hai, oke, itulah penggunaan shi di pola kalimat ke-9. Hai, ii desu ka? Kita ke pola kalimat 10. Hai, penggunaan node desu ne. Nah, ini sebelum node harus kata bentuk biasa ya, tapi hati-hati untuk kata benda dan kata sifat ini harus menggunakan na node, nggak bisa langsung node, tapi harus tambahkan na ya gitu. Nah, kalau bentuk biasa kata kerja mas ya jadi kamus ya, kemudian maseng jadi nai, bentuk masta jadi ta, itu dasar sekali lah ya. Tapi nanti kalau ada yang kurang paham nggak apa-apa, silahkan ditanyakan saja bentuk biasa itu seperti apa, nanti biar saya buat videonya gitu ya. Hai. Oke, nah ini node menyatakan alasan gitu ya. Bentuk lebih formal dari kara, minasang. Yang kara sebelumnya tadi itu sebenarnya sama, cuman kara itu tidak lebih formal dari si node. Jadi node itu lebih formal dari kara. Hai, contoh ichibang nih. Ashita shiken nanode kongya
hayaku nemas. Jadi karena besok ujian nih, malam ini saya tidur cepat. Kongya hayaku nemas. Jadi alasan dia tidur cepat apa? Yaitu karena besok ada ujian. Oke, 2番ですね。雨が降るのでどこへも出かけません。Nah, ini furu dari kata furimas. Bentuk kamusnya yang diambil untuk bentuk biasa, yaitu furu. Ame ga furu no de doko e mo ikakemasen, ya. Karena turun hujan, saya tidak pergi ke mana-mana. Jadi alasan tidak pergi ke mana-mana adalah karena turun hujan. Hai, daijoubu desu ka? Kita ke 11番ですね, nomor 11 ya. Nah, di sini penggunaan de gitu ya. Sebelum de di sini adalah kata benda. Nah, pola kalimat ini digunakan untuk menjawab ketika ditanya mana dan apa yang baik atau yang bagus atau yang kita mau. Biasanya banyak diikuti dengan kalimat onegai shimasu gitu ya. Jadi di buku Irodori atau untuk yang JFT Basic, D-nya ini diikuti banyak dengan onegai shimasu. Kita lihat contohnya ya. Aisu kohi to hot kohi ga arimasu ga. Terus, aisu kohi de onegai shimasu gitu ya. Jadi yang A itu kayak menawarkan atau memberi informasi gitu ya. Ada es kopi dan kopi es gitu. Ini misalnya di restoran. Terus si tamunya yang B, aisu kohi de onegai shimasu. Nah, ini berarti bahwa pilihan terbaiknya yang baik untuk dia atau yang dia pesan adalah aisu kohi. Nah, pada saat seperti ini minasan boleh menggunakan de onegai shimasu gitu ya. Menentukan pilihan mana yang baik dan yang bagus atau yang kita inginkan, silakan gunakan de onegai shimasu. Terutama pada saat memesan-mesan begitu ya. Hai, itu gunakan de onegai shimasu. Hai, so kana daijoubu desu ne. Hai, 12番です. Ini penggunaan noa desu ne. Hai. Nah, di pola kalimat ini sebelum noa itu harus kata bentuk biasa, minasan. Kecuali kata sifat na ini pakai na ya. Na-nya muncul baru ditambahkan noa. Hai. Terus setelah noa biasanya itu kata benda ya, atau kalimatnya kalimat yang bukan kalimat kata kerja tapi kata benda ya. Nah, pola kalimat ini digunakan pada saat seperti apa? Yaitu memberikan informasi baru dan memberikan penjelasan mengenai suatu hal gitu ya. Itu boleh menggunakan noa. Misalnya ini ada contohnya ya. Nani ga oishii desu ka? Apa yang enak di sini maksudnya ya, atau di tempat ini. Terus ini, nah pada saat seperti ini dia kan memberikan informasi baru, ya kan, atau menjabarkan informasi baru, memberikan penjelasan. Yoku minna ga chumon suru no wa sashimi teishoku desu. Ya, yang orang-orang sering pesan adalah menu paket sashimi. Jadi yang ingin dia jelaskan adalah sesuatu yang banyak dipesan oleh orang-orang. Itu yang ingin dia jelaskan. Makanya di sini chumon shimasu itu menjadi chumon suru no wa sashimi teishoku desu. Yoku minna ga chumon suru no wa sashimi teishoku desu. Yang sering atau yang orang-orang sering pesan adalah menu paket sashimi. Ya, dalam bahasa Indonesia boleh diartikan adalah ya untuk menandakan bahwa kalimat sebelumnya yang noa ke belakang itu, yang noa ke belakang ini adalah yang ingin dijelaskan gitu ya, atau informasi barunya itu di situ gitu ya. Hai, informasi barunya itu setelahnya nih sashimi teishoku. Nah, seperti ini gunakan pakai noa desu. Hai, tsugi 12番です. 13番です. Gomenasai. Kita ke nomor 13. Ini penggunaan nani-nani nara. Sebelum nara ini kata benda. Wajib kata benda saja ya, minasan. Nara. Artinya kalau. Nah, kalaunya ini berbeda dengan tsukauto, tsukatara, uto, dan tara. Nah, kalau di sini ini biasanya banyak digunakan untuk memberikan respon pada saat memberi rekomendasi. Jadi memberi rekomendasi lah gampangnya gitu. Ada yang nanya, kemudian kita ngasih rekomendasi, baik tempat, makanan, atau sebagainya itu boleh gunakan nara. Contoh ya bahas nih, yang ini ada dua percakapan. Oishii ramen yasan shirimasen ka? Apakah kamu tahu toko ramen yang enak? Kemudian jawabannya, Oishii ramen yasan nara ayam ya desu yo. Kalau toko ramen yang enak itu yaitu toko ayam ya. Di sini ya. Jadi rekomendasinya apa? Rekomendasi toko ramen yang enak gitu ya. Oishii ramen yasan nara. Kalau toko ramen yang enak yaitu ayam ya. Loh gitu ya. Itu adalah ayam ya. Gitu ya. Itu penggunaan nara. Jadi saat memberikan rekomendasi untuk merespon itu gunakanlah kata nara.
desu ne. Hai, diartikan kalau ya dalam bahasa Indonesia. Tsugi, 14番ですね. Hai, ini kata nani nani te, kemudian kalimat dua, nani nani nai de, kalimat kedua. Nah, ini pertama kata kerja bentuk te plus kegiatan kedua, kata kerja bentuk nai taba de, ini kegiatan kedua. Nah, pola kalimat ini sebenarnya menyatakan urutan gitu ya, di mana urutan pertama dilakukan atau tidak dilakukan pada saat melakukan kegiatan kedua. Yang kedua, yang pertama kata bentuk T ini kegiatan yang dilakukan, kemudian disusul kegiatan kedua. Sedangkan kata bentuk nai D ini yang tidak dilakukan, tapi tetap melakukan yang kedua. Begitu ya. Contohnya di buku Irodori atau untuk yang GFT Basic di pola ini, banyak digunakan untuk makanan minasang begitu ya. Contoh ichibang nih. Sushi wa shoyu ni tsukete tabete kudasai. Silahkan makan, ini aksi keduanya atau kalimat keduanya. Tapi sebelumnya celupkan dulu ke shoyu susinya gitu. Jadi semacam kalimat kedua itu tidak akan terjadi gitu ya tanpa melakukan kalimat pertama. Jadi urutannya jelas begitu ya. Kalau di buku ini di Irodori berkaitan dengan cara makan gitu ya. Silakan makan, ops, tapi sebelumnya celupkan dulu ke sushi. Itu istilahnya seperti itu. Jadi urutannya begitu supaya makannya nggak salah minasan gitu ya. Hai, kemudian yang ini bang nih bukan bisumimasen, salah. Tempura wa shio, ini kanji shio, garam. Tempura wa shio kakenai de tabete kudasai. Silakan makan tempuranya ya tanpa mencelupkan atau menaburkan garam. Jadi aksi menaburkan garam itu tidak perlu dilakukan, langsung saja makan gitu. Jadi lakukanlah aksi kedua, kalimat kedua ini tanpa melakukan aksi pertama. Jadi urutannya seperti itu. Ya, tempura wa shio kakenai de tabete kudasai. Ya, silakan makan tempura dengan tidak menaburkan garam terlebih dahulu. Itu ya, penggunaan bentuk T kalimat kedua dan nani nani nai de kalimat kedua. Hai, daijoubu desu ka? Hai, kita lanjutkan lagi, masih ada 6 nomor lagi kurang lebih. Hai, tsugi 15番ですね. Ini kalimat cha dame. Nani nani cha dame. Ya, pola kalimat ini digunakan pada saat seperti apa minasang? Ini adalah bentuk casual atau tidak formal dari larangan tewa ikemasen. Sudah belajar belum ya tewa ikemasen? Hai, kalau belum kurang paham tewa ikemasen boleh nanti di inbox biar saya jelaskan. Yang jelas ini artinya tidak boleh atau jangan, larangan minasang. Ca dame itu larangan. Nah, sebelum ke sana saya akan menjelaskan perubahan bentuk ca dulu ya. Kata kerja itu kata kerja. Nah, kata kerja bentuk ca itu sama dengan perubahannya dengan bentuk T minasang gitu ya. Jadi misalnya bunyinya T jadikan bunyi ca gitu saja ya. Misalnya di sini ada ichirit, kalau bentuk T kan ichirit T. Nah, kalau bentuk ca-nya jadi ichirit ca ya. Double-nya tetap ada, jangan dibuang. Pokoknya yang diganti cuma bunyi T-nya saja. Kalau double ya tetap ca gitu ya. Terus untuk bunyi yang binimi sebagai kalau dibentuk T kan jadi ende. Nah, kalau dibentuk ca ini jadi engja. Ya, bukan ca tapi ja. Engja. Gitu ya, itu bedanya. Terus yang kikimas ya i, harusnya kan i t dari ica. Ya, T-nya ganti ca langsung ya. Kemudian gi-nya gi d, D-nya jadi ja. Ya, sama seperti ada tadi kalau D jadi ja gitu ya. Jadi ija. Shirimas, shimas maksud saya shi. Ini ya kan kalau bentuk T si T ini jadi si ca saja ya. Ca, T-nya ganti jadi ca. Contohnya nih tatoeba nih. Tsukurimas sukucha ya. Jadi harusnya kan sukut T, jadi sukucha. Kaimas harusnya T bentuk T-nya ini jadi kaca gitu ya. Yomimas yonde jadi yonja gitu ya. Jadi tidak sulit. Ganti saja bunyinya jadi ca deh, dari T dari ca, J dari D jadi ja gitu ya. Lanjut. Bentuk kedua ya sama, T-nya langsung aja ganti ca. Ini tabemas tabeca, shirabemas shirabeca, mimas mica. Udah gitu saja gampang. Ya, grup ketiga, grup 3, shimas jadi shica, kemudian kimas jadi kica gitu ya. Nah, setelah paham perubahan ini barulah kita bisa membuat pola kalimat tadi, yaitu tambahkan dame. Ca dame artinya dilarang, jangan atau tidak boleh. Ya, ini bentuk tidak formal atau casual ya minasang, dengan orang yang sudah akrab begitu atau orang yang di bawah kita usianya. Tatoeba nih, oniku irecha dame da yo. Tidak boleh memasukkan daging loh ya. Irecha dari irete kan, T-nya jadi ca. Irecha dame da yo gitu ya. Jadi ca dame da yo, tidak boleh memasukkan daging loh gitu ya.
Kemudian yang dua ini maksud saya nih, biru o nonja dameo, nonja. Kenapa jadi nonja? Karena kalau kita lihat bentuk T-nya kan D ya, itu jadi ja. Nonja dameo, tidak boleh minum bir loh, gitu ya. Jadi ini digunakan untuk orang yang sudah akrab minasan. Itu jangan lupa konsepnya ya. Hai, daijoubu kana? Ya, gampang ya. Lanjut ke nomor 16. Oh, ini tadi sudah. Kita nomor 16 yaitu bentuk T, kara. Kata kerja bentuk T, karena bentuk T ini banyak sekali digunakan. Makanya saya bilang berkali-kali ke siswa saya juga, bentuk T itu adalah salah satu nyawa dalam bahasa Jepang. Kalau Anda tidak bisa atau lupa-lupa perubahan bentuk T, ya wassalam, Anda nggak akan lancar berbahasa Jepang, yakin gitu ya. Harus dasarnya itu salah satu dasar bentuk T. Ya, pola kalimatnya itu wajib sekali Anda harus tahu T. Nah, di sini T ditambah kara artinya apa? Digunakan untuk menyatakan urutan kegiatan di mana kegiatan kedua dilakukan setelah kegiatan pertama selesai. Ini harus jangan lupa. Jadi kegiatan kedua itu akan dilakukan kalau selesai. Jadi ada ini titik poinnya selesai, itu jangan lupa minasan. Ya, jadi berarti kegiatan kedua nggak akan dilakukan kalau kegiatan satu belum selesai, gitu ya. Lihat contohnya, gohan o tabete kara kudamono tabemasu. Saya makan buah gitu ya setelah makan nasi. Jadi makan buah nggak akan dilakukan kalau nggak selesai makan nasinya dulu, gitu ya. Itu maknanya. Benkyou shite kara nemasu. Ya, tidur atau saya akan tidur setelah selesai belajar nih, benkyou shite kara, atau setelah belajar. Jadi urutannya begitu. Kedua dilakukan dengan syarat atau dengan asumsi kegiatan satu sudah selesai juga dilakukan. Urutannya gitu ya. Hai, daijoubu kana? Hai, kita ke nomor 17, Junana Bang Des. Oke, nomor 17 ini kita akan berbicara tentang kata potensial minasan atau kanoke gitu ya, bentuk potensial atau kemampuan dalam bahasa Indonesianya yang mempunyai makna bisa atau mampu gitu ya. Nah, bunyinya remas atau raremas. Ini dibagi juga cara merubahnya ini dari bentuk golongan juga kata kerjanya. Golongan 1 itu tidak terlalu sulit minasan. Bunyi i atau bunyi-bunyi i sebelum mas itu diganti menjadi bunyi e, atau dalam abjad kana boleh dari baris i ke baris e. Misalnya contohnya ini ada tsukurimas, bunyinya kan ri, itu dirubah jadi bunyi re ya. Tsukuremas. Udah selesai, ini jadi kanoke. Gitu ya. Yomimas jadi yomemas. Kaimas jadi kaemas. Gampang kan? Ini yang bunyi e ini, tsukuremas, yomemas ini, kaimas, ini sudah ke bentuk kanoke minasan, artinya sudah berubah. Bisa ya. Tsukurimas misalnya membuat. Tsukuremas bisa membuat. Yomimas membaca, yomemas bisa membaca. Kaimas membeli, kaimas bisa membeli. Tuh, kanoke tidak terlalu sulit untuk grup 1. Oke ya, lanjut ke grup 2 atau golongan 2. Ini sebenarnya tidak susah juga gitu ya. Ini tinggal tambahkan rare saja antara bunyi e dan masnya. Di antara masnya lah gitu ya. Misalnya tabemas jadi tabe rare mas. Tambahkan rare. Shirabemas, shirabe rare mas. Mimas, mirare mas. Nah, ini untuk grup kedua. Lebih panjang, agak repot menyebutkannya gitu ya. Hai. Lanjut golongan ketiga tidak sulit ya. Shimas jadi dekimas. Kemudian kimas jadi kora remas. Ini diingat betul ya, karena grup ketiga memang tidak ada rumusnya gitu ya. Jadi harus diingat. Nah, ini perubahan kanoke. Berikutnya adalah penggunaan bentuk kanoke ya. Ya, ini menyatakan sama kayak dulu pelajaran awal-awal itu ada suru koto ga dekimasu. Nah, ini bentuk pendeknya minasan. Dalam percakapan Anda terserah gunakan yang mana, tidak masalah gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah partikel o yang menandakan objek tujuan itu diganti pakai ga ya minasan. Misalnya pakai ga gitu ya. Pakai ga. Terus satu lagi. Semua kata kerja yang dirubah ke bentuk kanoke itu masuk kategori 2. Kenapa? Karena bunyinya tadi e semua kan. Itu udah otomatis kanoke. Pokoknya kata kerja kanoke itu semuanya grup 2. Jadi kalau Anda ingin membuat kalimat, menyatukan kalimat menggunakan kanoke, ya silakan undang-undang bentuk grup 2 itu dibawa gitu. Misalnya bentuk T, merubah T-nya, merubah tah-nya, merubah nai-nya itu seperti undang-undang grup 2 minasang, itu perlu diingat. Nah, penggunaan contohnya nih kanoke. Sushi ga taberaremasu. Saya bisa makan sushi. Ini yang saya maksud partikelnya kan kalau kalimat biasa yang tabemas itu kan pakai o kan. Sushi o tabemas. Nah, kalau dirubah tabemas jadi kanoke taberaremasu, maka partikelnya jadi ga. Ini sushi ga taberaremasu.
1番、2番ですね。ムスリムですからお酒が飲めません。Muslimu karena saya muslim, osake ga nomemasen. Nah ini ya, harusnya kan kalau nomimas aja biasa, kalimat biasa pakai o. Nah di sini harus dirubah ke pakai ga nih, osake ga nomemasen. Saya karena muslim ya, saya tidak bisa minum sake. Ya, itu salah satu penggunaan kanoke ya. Hai. Lanjut ke 18. Hai. Nah, ini penggunaan te kikimashita dan te imashita ya. Nah, pola kalimat ini sebelum te itu harus kata bentuk biasa minasang gitu ya. Jadi silakan diganti kalau masnya jadi bentuk kamus, masengnya jadi bentuk nai, taknya jadi bentuk mashitanya jadi bentuk tak gitu ya. Baru boleh ditambahkan te kikimashita atau te imashita. Nah, ini artinya adalah saya dengar atau katanya atau mengatakan. Kalau yang kikimashita saya dengar, kalau yang imashita ini katanya atau mengatakan. Nah, kapan digunakan? Pada saat menyampaikan berita atau informasi yang kita dengar maupun yang dikatakan orang lain. Jadi kayak menyampaikan informasi yang informasinya bukan dari kita aslinya, dari kita dengar atau yang orang lain katakan, kemudian kita sampaikan lagi. Nah, itu gunanya te kikimashita dan te imashita. Tatoeba ichiban ya. Ramen ga oishii te kikimashita. Nih, oishii te kikimashita. Saya dengar ramennya enak gitu ya. Ramen ga oishii te kikimashita. Itu ya. Hai, ini bang ya. Ashita yasumi datte senpai ga iimashita. Ini kan ji senpai senior. Ashita yasumi datte senpai ga iimashita. Ini kenapa pakai da? Karena yasumi kata benda. Jadi futsuke-nya pakai da, itu dipakai. Senior saya mengatakan besok libur nih. Ashita yasumi datte senpai ga kikimashita. Hai, itu ya penggunaan te kikimashita dan te imashita. Jadi menyampaikan informasi yang mana informasinya itu kita dengar atau yang dikatakan orang dan kita sampaikan lagi. Hai, seperti itu. Lanjut, saya 19, Jukyu bang desu ne. Ini penggunaan kata kerja bentuk ta, ra, i desu ka. Nah, sebelum ra ini bentuk ta ya, kata kerja bentuk ta tadi sudah, tidak perlu saya ulang lagi. Hai, pola kalimat ini digunakan meminta saran minasang. Nih, pada saat meminta saran gunakanlah tarai desu ka. Ya, contohnya ichiban nih, Hokkaido ni ikitaing desu ga nani de. Nani de ini bacanya nani de itarai desu ka. Nah, ini minta saran dia. Saya ingin pergi ke Hokkaido ya. Sebaiknya naik apa? Ini ada kata inginnya, sulit lupa saya tidak memasukkan. Saya ingin pergi ke Hokkaido. Sebaiknya naik apa? Sebaiknya naik apa itu meminta saran ya. Baik, jadi menggunakan tarai desu ka, harus bentuk ta sebelum ra. Hai, ini bang, sports goods ya. Sports goods ga hoshii desu ga doko de kattara ii desu ka? Ya, saya menginginkan sepatu olahraga, sebaiknya beli di mana nih? Doko de kattarai desu ka, dari kaimas membeli, dari kattarai desu ka. Jadi saya ingin sepatu olahraga nih, sports goods, sebaiknya beli di mana nih? Itu minta saran nih. Doko de kattarai desu ka, gitu ya. Untuk meminta saran nih, tarai desu ka. Hai, saigo desu. Nah, ini bentuk berikutnya adalah memberi saran. Tadi meminta saran, ini memberi saran begitu. Sama menggunakan bentuk ta, tapi ditambah hoga ii desu. Ini artinya sebaiknya. Hai, memberi saran gitu ya, atau menyatakan saran. Contohnya, hayaku neta hoga ii desu. Ya, sebaiknya cepat tidur atau tidur cepat nih. Hayaku neta hoga ii desu. Ini memberi saran minasang. Ya, ini bang, supotsu teng de ya kata hoga ii desu ne, sebaiknya beli di toko olahraga ya gitu ya. Nah, pola tahoga ii desu boleh untuk menjawab yang pertanyaan tarai desu ka tadi. Jadi mereka tuh sering tanya pakai tarai desu ka, jawab pakai hoga ii desu. Boleh-boleh saja. Nah, jarang sekali orang meminta saran menggunakan tahoga ii desu ka minasang pada saat meminta saran, karena kesannya dianggap memaksa gitu ya. Memaksa lawan bicara untuk memberikan kita saran. Jadi jarang sekali orang Jepang meminta sarannya pakai tahoga ii desu gitu ya. Yang sering digunakan yang tadi, meminta saran tuh yang tarai desu ka, itu kedengaran lebih yawarakai gitu ya. Tidak ada kesan memaksa. Gitu dalam penggunaannya seperti itu. Hai, minasang, mo 20文法を説明しました。今回も皆さんどうもありがとうございました。お疲れ様です。Ya, sampai bertemu di pola-pola JFT berikutnya. Hai, jika ada pertanyaan ataupun saran silakan tulis di kolom komentar ya, minasang, agar saya juga bisa tahu mana yang kurang, apa yang perlu begitu ya, untuk membantu minasang atau kita semua untuk belajar Nihongo lebih baik atau untuk lolos JFT terutama gitu ya. Tujuan dari
video ini. はい、皆さんありがとうございました。お疲れ様です。また今度、またお願いします。はい、じゃあ。